Pemirsa, Komisi 3 DPR RI keberatan terhadap tuntutan pidana mati yang ditujukan kepada anak buah kapal Fandi Ramadan dalam kasus penyelundupan sabu 2 ton. Sebab hukuman mati adalah hukuman alternatif sebagai upaya terakhir yang seharusnya diterapkan secara selektif sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Namun bagi jaksa, keberatan Dewan ini dinilai sebagai intervensi. Sejauh mana sikap DPR dapat mempengaruhi putusan hakim tanpa masuk ke wilayah intervensi hukum dan bagaimana hakim seharusnya menjaga independensi dan objektivitas dalam menjatuhkan vonis khususnya untuk hukuman mati. Berikut ulasannya dalam Top Review Tunggu Apa Lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kamis 26 Februari 2026, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU terkait kasus penyelundupan sabu 2 ton yang menjerat anak buah kapal atau ABK Fandi Ramadan. Diketahui Fandi dituntut pidana hukuman mati padahal ia baru bekerja selama 3 hari di dunia perkapalan. Dalam RDPU itu hadir Ibunda Fandi bersama pengacara Hotman Paris Hutapea. Di hadapan para anggota Dewan, Ibunda Fandi memohon agar putranya diberikan keadilan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Ibunda Fandi Nirwana menjelaskan bahwa anaknya berangkat kerja sebagai awak kapal setelah melamar melalui agen resmi untuk kapal kargo tujuan Thailand. Setibanya di lokasi, kapal yang dijanjikan tersebut belum siap hingga Fandi menunggu di hotel selama beberapa hari. Menurut Nirwana, kapal Sea Dragon yang akhirnya dinaiki Fandi bukanlah kapal kargo sebagaimana tercantum dalam kontrak kerjanya. Fandi disebut juga terkejut karena kapal itu ditangkap karena membawa narkotika. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak. Karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu. Saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi, apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk, disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan, ya, kok ini barangnya, tapi kita mau bawa minyak. Kalian nggak curiga? Kenapa ini tak betul lagi? Masa kapalnya bawa ini kotak-kotak, ini tak betul lagi. Mana tahu ini isinya bom. Tuh anak saya bilang, Pak. Adapun pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan bahwa dalam berita acara pemeriksaan dan persidangan, para saksi mengakui Fandi sempat bertanya mengenai isi kardus yang dimuat ke kapal. Dalam persidangan, ucapan dari anak ibu diakui oleh si kapten dalam persidangan bahwa Pak, memang si anak ini terkonfirmasi ya, Pak. Ya, ditanya di sidang, si kapten maupun ada wakilnya Pak Tambunan mengakui memang si anak ini bertanya ini apa. Oke. Gitu. Tapi di persidangan si kaptennya tiba-tiba ngaku bahwa isinya dia taunya emas dan uang. Ya, jadi bagaimana mungkin 4 triliun, ya 4 triliun. Dia nggak tahu dia dipercaya oleh si kapten, oleh si pemilik kapal. 4 triliun nilainya. Kasus Fandi Ramadan mencuat ke publik setelah jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati terhadapnya dalam kasus narkotika di Pengadilan Negeri Batam. Dalam dakwaan, jaksa mengatakan peredaran narkotika itu dilakukan Fandi bersama Hasiholan Samosir, Leo Chandra Samosir, Richard Salomon Tambunan, Terapong Lekradup, dan Werapat Pongwan. Sementara pelaku lainnya yakni Jeki Tan masuk di daftar pencarian orang. Dalam pledoinya, Fandi Ramadan mengaku tidak mengetahui jika muatan yang dipindai ke kapal merupakan narkotika jenis sabu. Barang itu diketahuinya sebagai uang dan emas seperti yang disampaikan kapten kapal. Menurut Fandi, ia dijebak oleh sindikat peredaran narkotika internasional. Sementara jaksa penuntut umum menolak secara keseluruhan pledoi terdakwa Fandi Ramadan.
Jaksa penuntut umum menilai Fandi Ramadan yang merupakan lulusan sekolah pelayaran seharusnya mengetahui risiko dan permasalahan yang dihadapinya tetapi tidak menolak dan justru ikut memindahkan ratusan dus dari kapal yang dimuat di tengah laut. Dengan demikian, jaksa meminta agar majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Dalam Secret Employment Agreement menyatakan bahwa terdakwa seharusnya bekerja di kapal MV North Star, bukan bekerja di kapal tanker Sea Dragon, yang dimana spesifikasi kapal Sea Dragon adalah untuk memuat bahan bakar minyak dan tidak boleh memuat barang lain selain minyak. Namun terdakwa tidak ada menanyakan terkait perbedaan nama kapal. Terkait kasus penyelundupan sabu 2 ton yang menjerat anak buah kapal atau ABK Fandi Ramadan, Komisi 3 DPR RI meminta Kejaksaan Agung untuk menegur dan memeriksa jaksa penuntut umum. Komisi Hukum juga menyatakan keberatan terhadap tuntutan pidana mati yang dijatuhkan kepada Fandi. DPR menekankan pentingnya penegakan hukum yang menyentuh aktor utama dalam jaringan narkotika tersebut. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan hukuman mati merupakan pidana alternatif yang bersifat ultimum remedium. Penerapannya disebut harus dilakukan secara sangat selektif dan mengacu pada ketentuan serta aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami kan pengen tahu bagaimana pelaksanaan undang-undang yang kami buat. Jangan sampai justru tidak memberikan keadilan kepada masyarakat. Kalau kasus yang si Pak yang dari Batam Fandi, secara khusus kami akan juga memanggil si jaksa penuntut umumnya yang menyampaikan secara tersirat tapi lugas seolah-olah DPR adalah mengintervensi. Ya. Nggak ada ceritanya kita mengintervensi, karena kan kita ingin melaksanakan tugas kita ya dalam pengawasan supaya tugas mereka bekerja dengan benar. Itu aja kan jelas-jelas nggak benarnya tadi dari fakta-fakta yang disampaikan. Orang perannya bukan peran dominan kok dituntut hukuman yang maksimal. Kita mau tahu, gitu kan? Karena di belakang kami adalah rakyat yang memilih kami kan, itu. Nah ini kita lihat jadwalnya, karena ini kan sebenarnya masa reses ya. Mungkin 10 hari menjelang Idul Fitri itu kan ada masa sidang. Jadi di situ kita akan panggil. Pakar hukum pidana Ibnu Nugroho menilai sorotan tajam publik hingga keberatan DPR terhadap tuntutan pidana mati yang ditujukan kepada Fandi sah-sah saja, sebab anggota dewan memiliki fungsi pengawasan, sementara publik juga mempunyai hak kontrol. Karena sekarang kan dalam era transisi, jadi KUHP-nya baru, KUHP nasionalnya baru, kemudian paradigma tentang pemidanaan juga baru, sehingga sebagai kontrol masyarakat, kontrol parlemen sah-sah saja. Independensi majelis hakim sepanjang berdasar pada konsep pembuatan undang-undang, saya kira clear, masyarakat mendukung. Jadi objektif, saya kira hakim tidak terpengaruh. Justru sekarang dalam suatu pengadilan, hakim mempunyai suatu jenis yaitu pengamatan hakim. Pengamatan hakim dalam suatu penyelesaian persidangan. Fandi itu seperti apa? Walaupun dakwaannya memang berat, tapi kalau pengamatan hakim melihat kondisi Fandi yang tidak disebutkan dalam suatu pembuktian, tapi menurut majelis itu berbeda, saya kira konsep pengamatan hakim sebagai jenis alat bukti yang diatur dalam KUHP baru sangat menentukan sekali. Opini publik dan tekanan politik dalam kasus penyelundupan sabu 2 ton yang menjerat anak buah kapal atau ABK Fandi Ramadan relatif kuat. Namun tentu majelis hakim harus menjaga independensi dan objektivitas dalam menjatuhkan vonis, khususnya untuk vonis hukuman mati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.